Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa Berlian, untuk pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa mudah-mudahan insyaallah dengan baik di tahun ini. Kemudian salawat dan salam mari pula kita persembahkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, mendidik kita, mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan nilai-nilai keislaman sehingga kita menjadi hamba yang mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik. Pemirsa Berlian dimanapun berada, semua ibadah yang kita lakukan itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Ibadah haji dan umrah misalnya punya keistimewaan tersendiri. Begitu juga zakat dan wakaf, sedekah, infak, semuanya memiliki keistimewaan-keistimewaan. Nah, begitu juga dengan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini ibadah yang sangat populer dan sangat istimewa. Karena semua orang bisa melakukan. Kalau haji misalnya dan umrah itu orang-orang yang mampu, yang punya kelebihan harta. Sedekah juga begitu. Berzakat dan wakaf juga begitu. Tetapi puasa itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, selama sesuai dengan tuntunan. Anak-anak kecil bisa melakukan ibadah puasa kan? Orang dewasa, orang tua semua melakukan. Jadi ibadah puasa ini, ibadah keistimewaannya itu luar biasa dibandingkan ibadah-ibadah lain, walaupun semua ibadah itu memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, walaupun mungkin sebagian orang menganggap ibadah puasa ini biasa-biasa saja. Jadi dari puasa ke puasa ya begitu saja. Nah, tentunya orang-orang seperti ini, orang yang mungkin belum memahami betul apa yang sebenarnya yang terkandung di dalam bulan puasa itu. Pemirsa Berlian, keistimewaan lain dari ibadah puasa ini ya langsung diistimewakan oleh Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Sesungguhnya puasa ini adalah sesungguhnya semua amalan umat Adam itu adalah untuk dirinya. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nah, dari hadis ini saja nampak sekali keistimewaan Ramadan itu dibandingkan dengan yang lain. Tentunya orang-orang yang ulul albab lah, orang-orang yang cerdas, yang selalu memakai hatinya, pikirannya, akan bisa melaksanakan keistimewaan-keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Pemirsa Berlian yang dirahmati Allah, ibadah puasa ini adalah ibadah mahabbah, ibadah kecintaan Allah kepada hambanya. Allah inginnya setiap hambanya itu selalu mendekatkan diri kepadanya dengan berzikir, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, melaksanakan ibadah puasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini kecintaan Allah, karena Allah tahu betul bahwa hambanya ini tidak baik-baik saja. Terkadang kita tergelincir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Kadang kita mengingkari janji-janji kita kepada Allah. Terkadang kita juga tidak melakukan yang diperintahkan, bahkan melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, Allah tidak ingin kita begitu, maka Allah hadirkanlah Ramadan agar kita memperbaiki semua kesilapan
yang pernah kita lakukan selaku manusia biasa. Maka Allah panggil kita dengan Ramadan agar kita mendekatkan diri kepadanya, agar kita dalam posisi baik-baik saja. Walaupun mungkin kita selama ini sudah minimal 12 tahun kita sudah menjadikan diri kita ini untuk dijadikan lebih baik. Kita sekolah formal 6 tahun di tingkat SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Bahkan ada yang kuliah S1, S2. Tetapi mungkin sebahagian dari kita tidak cukup dengan itu untuk kita menjadi baik. Oleh karena itu, Allah hadirkan Ramadan ini supaya kita mengintrospeksi diri kita, mengkaji hal-hal yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah mengatakan, andai umatku tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, sungguh mereka akan meminta 11 bulan yang lainnya menjadi bulan Ramadan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kemauan kita, keinginan kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik di setiap harinya, terutama di dalam bulan Ramadan, dengan kajian-kajian, dengan menuntut ilmu dan lain sebagainya, sehingga kita akan mengetahui hikmah-hikmah atau keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Ya, seperti sholat sunat dihitung dengan sholat wajib pahalanya, kemudian ibadah wajib yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah dengan 70 kali lipat pahalanya, dan banyak lagi keistimewaan yang lain di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini menjadikan kita manusia yang akan lebih baik dari tahun ke tahun, dan semoga amalan ibadah puasa kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.